Oke, Mas Ferry, mengenai TSM ini, menurut Pak Fahri ranahnya di Bawaslu, memang sanksi tertinggi apa sih yang bisa diberikan oleh Bawaslu? Sanksi tertinggi ya bisa diskualifikasi, proses pengulangan pungutan dan lain-lain ya. Tapi kan kita ketahui, Bang Fahri juga tahu itu, bahwa tidak ada satupun yang konsisten dalam penanganan pemilu kita. Yang ditakuti oleh pelaku kecurangan adalah kemampuan pemohon untuk membongkar bagaimana praktik kecurangan dilakukan. Dan ini yang paling dikhawatirkan, mau dibawa isunya ke angka-angka, baik di Bawaslu nanti, baik kemudian di Mahkamah Konstitusi. Menyebut bahwa selalu ada kepastian, nggak ada yang pasti juga di dalam putusan MK, walaupun secara data, baik di Bawaslu maupun di Mahkamah Konstitusi, nggak ada yang berani menganulir sebuah perselisihan atau sengketa administrasi, baik di perkara pemilu presiden. Nah, bagi saya kekhawatirannya adalah diketahui bahwa kejahatan terlihat, proses kejahatan dilakukan, dan itu mempengaruhi hasil, baik yang terjadi di dalam proses di Bawaslu maupun nanti di MK. Boleh kemudian ada yang bercerita MK sudah tidak pakai judicial activism. Setahu saya, sependek pengetahuan saya, judicial activism itulah yang dasar timbulnya peradilan MK ini. Masa MK dilarang menggunakan sesuatu yang mestinya dia pakai? Oke, baik. Nah, saya akan ke Pak Todung. Pak Todung, dengan kemudian proses untuk mengusut ataupun mengungkap adanya dugaan kecurangan dalam pemilu 2024 ini, apa sebetulnya yang diharapkan dengan pengusutan ini? Apakah kemudian yang diharapkan adanya perubahan hasil atau seperti apa sebetulnya tujuannya ataupun goalnya? Iya, pemilu itu kan tidak hanya tidak hanya hasil perolehan akhir dalam pencoblosan suara. Pemilu itu juga proses, mesti dilihat juga secara holistik. Jadi kalau kita hanya melihat angka, kita tidak mendapatkan pemilu yang betul-betul kita sebut jujur dan adil itu. Saya mendukung judicial activism. Judicial activism itu adalah rohnya Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau kita misalnya membawa perkara sengketa Pilpres ini ke Mahkamah Konstitusi, saya tidak mau Mahkamah Konstitusi itu berhenti sebagai mahkamah kalkulator, hanya melihat perbedaan perolehan suara. Itu tidak cukup. Gitu. Kalau perbedaan perolehan suara atau perolehan suara itu didapatkan dalam proses yang tidak jujur atau curang, ya menurut saya itu harus dibatalkan atau harus ada pemilu ulang. Nah, ini ya perspektif seperti ini yang mesti dibangun. Karena itu desain konstitusional yang hanya membatasi pada perolehan suara dan kemudian yang disebut TSM itu berhenti pada Bawaslu, ini menurut saya satu desain yang salah sama sekali. Saya kira negara ini waktu kita membentuk Mahkamah Konstitusi, ketika kita bicara mengenai pemilu dan pilpres sengketanya, kita bicara mengenai satu hal yang holistik. Tidak hanya bicara mengenai berapa sih perbedaan suara antara pemenang pilpres dengan yang kalah dalam pilpres itu. Bukan itu. Jadi desain konstitusional ini harus kita kembalikan kepada Mahkamah Konstitusi. Dan menurut saya sah saja kalau Mahkamah Konstitusi punya keberanian konstitusional untuk memutuskan bahwa pemilu atau pilpres itu bisa diulang kalau misalnya memang ada kecurangan yang sangat prinsipil yang bisa dibuktikan. Nah, itu terjadi di Austria, itu terjadi di Mali, itu terjadi di di satu negara Afrika lain, Kenya. Bukan Somalia, ada satu negara di Afrika lagi. Jadi ini bukan hal yang tabu buat Mahkamah Konstitusi. Kalau Mahkamah Konstitusi berhenti hanya sebagai mahkamah kalkulator, hanya melihat angka, menurut saya sih kita mungkin tidak perlu Mahkamah Konstitusi. Karena proses ini kan satu proses yang berkelanjutan. Tahapan pemilu sendiri bukan tahapan hanya pencoblosan. Tahapan sebelumnya itu juga tidak kalah pentingnya. Jadi kalau kita melihat hukum di Anglo-Saxon, itu proses itu tidak kalah pentingnya ketimbang output. Nah, ini yang betulnya mesti kita perdebatkan dalam Mahkamah Konstitusi. Karena kalau itu tidak dilakukan, saya kira Mahkamah Konstitusi tidak akan melahirkan keadilan. Dan tidak akan mungkin bisa merawat demokrasi itu seperti yang kita inginkan. Nah, ini tantangan ke depan untuk mempertanyakan desain konstitusional dari penyelesaian sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Oke, baik. Bapak-bapak, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.